Ada yang baru lagi nih dari Motorola di Indonesia. Sekarang G-Series. Setelah dua sebelumnya H-Series, sekarang G-Series yang harganya di atas G45 tapi sedikit di bawah Motorola H60 Fusion. Nih, G86 Power. Kita lihat sama-sama. Genap sudah 4 smartphone yang dirilis Motorola di Indonesia. Ada G45, terus H60 Fusion, ada H60 Pro. Nah sekarang Motorola G86 Power. Jadi sesuai namanya, Power. Smartphone ini ngandelin kapasitas baterai yang gede banget. 6720 mAh yang klaimnya bisa tahan lebih dari sehari pemakaian normal. Tapi klaimnya Motorola sih bisa lebih dari sehari. Baterainya sendiri dijejelin di bodi yang lumayan tipis untuk sebuah smartphone yang kapasitas baterainya nyaris 7000 mAh. Sayangnya nggak diimbangin sama kekuatan fast charging yang ngebut nih. Baterai yang gede fast chargingnya cuma 33 watt. Harus sabar nggak sih? Sebenarnya G86 Power ini kayak adiknya H60 Fusion sih. Karena spesifikasinya beneran hampir mirip, cuman beda tipis. Dari layar misalnya, layarnya 6,67 inch POLED, 1,5K resolusinya dan udah support refresh rate 120 Hz. Bedanya, layar G86 Power dibikin datar, bukan melengkung kayak H60 Fusion. Dan ya, khasnya OLED, layarnya, detailnya, warnanya bagus banget ketika kita buka konten-konten yang beresolusi tinggi. Bukan Full HD Plus nih, 1,5K. Di bagian belakang, lagi-lagi Motorola ngandelin warna yang disertifikasi oleh Pantone. Dan unit yang gue pakai sekarang ini warna kayak biru dongker gitu dengan finishing tekstur body yang kayak kulit vegan. Jadi ini mirip-mirip kayak premium, smartphone premium sih. Terus identitas desainnya dibikin mirip dengan seri H. Jadi ya seenggaknya Motorola tuh ngasih kesan ini smartphone lebih murah tapi kesan premiumnya masih dapet dengan H60 Pro yang harganya di atas 7 juta. Bingkai kameranya aja dibikin mirip, desainnya dibikin mirip, penempatan logonya juga sama. Dan satu detailnya yang beda lagi dengan seri H, ya bodi belakangnya, bodi kiri, kanan, atas, bawahnya dibikin flat kalau ini. Jadi mirip kayak smartphone buatan China yang lain yang ya udah lumayan mainstream lah di industri sekarang. Kemiripan lain dengan H60 Fusion adalah dapur pacunya yang udah pakai MediaTek Dimensity 7400. Nah ini spesial nih karena di global itu pakai Dimensity 7300, cuman di India dan di Indonesia aja yang pakai 7400. Performanya udah pasti lebih cepat, RAM-nya 8GB yang bisa di-upgrade bukan 2 kali lipat lagi, tapi 3 kali lipat kapasitas RAM-nya secara virtual dengan memori internal 256GB. Sistem operasinya udah Hello UI Android 15 yang sayangnya cuman dapetin upgrade OS 1 kali aja ke Android 16. Ketika smartphone sekarang udah mulai bergerak ke Android 16. Jadi perkembangan OS-nya ini agak disayangkan sih. Dibedain banget dengan seri H yang bahkan bisa lebih dari 2 tahun update OS-nya. Kebagian kamera, ada 2 kamera di smartphone ini. Ada kamera utama 50MP yang pakai sensor Sony Lithia 600C. Udah OIS, jadi udah mantap secara stabilisasi. Terus ada kamera ultrawide 8MP yang udah dukung autofocus. Jadi kalian juga bisa motret foto makro pakai kamera ultrawide ini. Nah, di depan kamera selfie 32MP. Fitur lainnya, smartphone ini juga udah ngantongin rating IP68, IP69, jadi tahan semprotan air bertekanan tinggi, terus juga bisa dicemplungin ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit, tahan juga terpaan debu, dan juga udah ngantongin sertifikasi ketahanan berbasis militer MIL STD 810H. Jadi smartphone ini udah tahan banting. Kemudian speakernya juga udah dituning langsung sama Dolby Atmos. Logonya bahkan ditaruh di bagian frame bagian atasnya. Ya, itu aja sih paling first impression gue megang Motorola Moto G86 Power ini. Untuk harganya sendiri 4,4 juta, tapi di diskon Motorola
100.000 aja sih, jadi 4,3 juta. Dan penjualan perdananya itu bakal digelar di 14 Agustus, cuman di Shopee. Dengan ya beragam bonus yang dikasih oleh Motorola dan juga Shopee. Jadi ya tungguin aja lah ya video reviewnya, benchmarknya, pengalaman gue pakai smartphone ini, gimana kualitas kameranya. Tungguin aja, asalkan kalian subscribe di Zontek, like videonya, kasih komen, dan share jangan lupa. Bye!